Shalom, shalom. Selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan, Yesus sudah bangkit. Haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Yesus yang sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Sama-sama dengan saya katakan, Yesus sudah bangkit. Sekali lagi, Yesus sudah bangkit. Amin, amin, amin. Salam kiri, salam kanan, katakan, Yesus sudah bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa ketika saudara hadir di sini ada rencana Tuhan luar biasa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tundukkan kepalamu, teduhkan hatimu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa, kami sangat berbahagia dan sukacita bahwa Yesus sudah bangkit bagi kami. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kami adalah ciptaan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersukacita dan kami mengerti bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai kami. Hari ini sampai selama-lamanya. Aku berdoa hari ini yang sakit kau sembuhkan. Aku berdoa yang terluka engkau pulihkan. Dan aku berdoa semua yang sedih engkau hiburkan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan ajar kami memberikan yang terbaik. Hati yang terbaik. Hidup kami yang terbaik. Karena Yesus sudah berikan nyawanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kabar sukacita. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan sekali bagi Tuhan kata Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, amin. Jumat Agung lalu kita sudah menonton movie ataupun film yang spektakuler perihal mengenai pengorbanan Tuhan Yesus. Dan banyak jemaat yang mengalami kasih Tuhan, yang mengalami jamahan Tuhan. Dan tidak sedikit di antara kita, bahkan jemaat memberikan respon. Bagaimana kalau ditampilkan kembali perihal mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi setelah saya khotbah sekitar 10 menit ini, nanti kita akan saksikan video ataupun film penguburan dan kebangkitan dan selama berada di bumi. Memang versinya hari ini versi dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes yang paling lembut, jadi film ini lebih lembut, lebih bersahaja dari hati Rasul Yohanes. Baik, sebelum kita nonton film, saya mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan sejenak. Dan saya membuka Alkitab sejenak di Yesaya 53, 4-6. Yesaya 53, 4-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saya flashback sedikit. Di Jumat Agung kita melihat Yesus terluka. Bahkan sengsara. Dipukul dan ditindas. Saya melihat singkat saja ada 7 titik luka yang Yesus alami. Ada titik 7
luka, 7 titik luka. Yang pertama, peluhnya menjadi seperti darah. Yang kedua, cabikan daging Tuhan Yesus sehingga bilurnya menjadi tercurah. Yang ketiga, berbicara mengenai luka dipukul, luka dalam. Yang keempat, ketika darahnya keluar dari kepala. Dan yang kelima, kedua tangannya dipaku. Yang keenam adalah kakinya dilukai. Dan yang ketujuh adalah prajurit mengambil tombak, memastikan dia binasa mati, dan menusuk lambung Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dari 7 luka itu ada satu yang saya ingin saudara dan saya perhatikan. Sehingga saudara saya boleh mempraktekannya. Yaitu, kedua tangan Yesus dipaku. Agar tangan kita menjadi berkat. Di balik dari kematian Yesus ada kebangkitan. Di balik siksaan kepada Yesus ada kehidupan untuk saudara. Titik luka yang kelima yang Yesus alami adalah kedua tangan Yesus dipaku. Tujuannya adalah agar tanganmu, agar tanganku menjadi berkat. Katakan menjadi berkat. Ketika disalib, kedua tangan Tuhan Yesus dipaku. Tangan Yesus dipaku supaya tangan kita menjadi berkat bagi orang lain. Bagi keluarga. Bagi orang-orang di luar kota. Markus 16 ayat 18 berkata, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ternyata di balik luka paku di tangan Yesus untuk agar saudara punya tangan yang menjadi berkat. Bukan hanya setiap pekerjaan yang kau sentuh akan berhasil, tapi lebih dari itu. Tuhan berikan kuasa kepada tanganmu. Coba lihat tangan kiri dan tangan kananmu. Ya, tangan ini dulunya tangan binasa. Tapi ketika Yesus mati, ketika Yesus mengizinkan tangannya dipaku, agar tangan yang saudara sekarang sedang lihat adalah tangan yang menjadi berkat. Bahkan tangan yang memberikan kesembuhan bagi orang lain. Ini adalah satu makna tangan yang menjadi berkat. Saat kita menumpangkan tangan atas orang sakit, Tuhan berkata, Tuhan akan menggunakan tangan kita untuk menyembuhkan orang itu. Tangan kita akan menjadi berkat bagi kemuliaannya. Tanganmu, tanganku menjadi mulia. Dan ketika Anda meletakkan tanganmu yang mulia itu, dan orang yang tidak mulia akan menjadi mulia. Bahkan Alkitab berkata, ketika kau meletakkan tanganmu di atas orang sakit, ketika tanganmu menyentuh mereka, maka orang yang sakit itu sembuh. Katakan sembuh. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus bangkit. Nah, hari ini saya ingin saudara mengerti ini. Setelah Yesus bangkit berarti tanganmu, tanganku, tangan berkat. Tanganmu, tanganku, tangan yang mulia. Tanganmu, tanganku, tangan yang menyembuhkan. Hari ini, kalau engkau sakit, yang pertama Anda lakukan adalah menggunakan tangan ini seperti yang Tuhan mau. Contoh, ketika sakit, Anda letakkan tanganmu di atasmu. Berdoa, di dalam nama Yesus aku berdoa. Tubuh yang sakit ini sembuh. Sekarang kita praktek. Coba tangan kananmu Anda angkat. Dan tangan kananmu Anda letakkan di kepalamu. Ikut saya berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini oleh kebangkitan Yesus, tanganku
dikuduskan. Yang tidak kudus menjadi kudus. Hari ini aku letakkan tangan ini atasku. Aku berdoa, tubuhku sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Jadi kuasa itu ada pada tanganmu. Kuasa itu ada pada tanganmu. Sekarang Anda coba lihat sebelah kanan. Anda juga berdoa bagi saudara-saudara yang lain. Kalau dia sakit, yang Tuhan ajarkan, jangan dulu panggil pendeta, jangan dulu panggil sentuh. Karena setelah Yesus bangkit, maka Anda punya kuasa untuk berdoa kepada yang sakit. Amin? Kalau temanmu yang kanan sakit, Anda diminta untuk mendoakan mereka. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya berdoa firman Tuhan singkat ini akan membuat saudara dan saya menjadi baru. Saya baca ayat terakhir. 2 Korintus 5:17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Yesus sudah bangkit. Hari ini kita akan menyaksikan film penguburan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Serta setelah dibangkitkan. Sekitar 37 menit, saya berdoa, Anda diam saja, Anda tidak lihat kiri kanan, fokus saja melihat ini. Karena ini versi dari Rasul Yohanes. Bila perlu Anda boleh buka Alkitab nanti, agar Anda bisa mengikuti alur cerita. Amin. Setelah saudara menonton ini, saya doakan. Saya minta saudara untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena Yesus sudah berkorban bagi saudara. Dan saya percaya, Anda dan saya menjadi ciptaan baru. Amin. Silakan menonton. Saya beri waktu 1-2 menit kepada tim untuk nyiapinnya. Dan kita konsentrasi menonton. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Amin.